Be, Assalamualaikum, apa kabar Ki semuanya? Nah, di video kali ini aku akan membahas satu buku yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Aku sampai menghabiskan 2 hari untuk mengulang-ulangnya agar aku bisa menyampaikannya dengan lebih ringan dan tepat. Langsung saja, ini dia. Pernah nggak kalian merasa sangat mencintai seseorang, tapi cinta itu justru perlahan-lahan membunuh karakter kalian? Kenalkan sosok Aureli yang kita kenal ceria di TV, ternyata menyimpan rahasia gelap selama bertahun-tahun yang tertuang dalam buku ini. Aureli Alida Marie Moremans lahir di Brussels 1993. Siapa sangka aktris cantik ini sempat mendapatkan bully di sekolahnya dahulu. Hal itu membuat ia tumbuh menjadi anak yang lebih tekun dan berprestasi. Namun ia tetap dianggap aneh karena kulitnya jauh lebih gelap di antara teman-teman yang lain. Sehingga itu menjadi salah satu penyebab perundungan itu. Mimpi dan manipulasi. Semua dimulai dengan mimpi. Aureli, gadis dari Belgia, datang ke Indonesia. Ia hanya ingin bekerja membantu perekonomian keluarga. Saat berusia 15 tahun, ia mulai bekerja di industri entertainment, membuatnya menjadi tulang punggung keluarganya. Remaja lugu ini pun berusaha mempertanyakan tentang cinta. Namun, kedua lelaki yang sempat ia temui malah membuatnya skeptis karena permintaan aneh dari mereka. Sebut saja Tom dan Zen. Aureli memegang teguh bahwa pacaran hanya sebatas kissing, dan bila ingin melakukan lebih, ia harus menunggu sampai menikah. Aureli memiliki role model yaitu ibunya. Ia hanya pernah bersama satu pria, papaku. Aku ingin seperti itu. Di kesempatan inilah ia bertemu dengan sosok yang kita sebut saja Bobby. Awalnya, Bobby terlihat seperti pelindung, orang yang lebih dewasa dan perhatian. Inilah fase yang disebut love bombing, hujan perhatian dan membuat korban merasa sangat spesial. Inilah awal dari manipulasi dan isolasi. Pelaku secara sistematis memasuki kehidupan keluarga yang sedang beradaptasi. Menjadi orang yang terlihat care, namun di balik itu dilakukannya untuk mencapai suatu tujuan. Semakin lama ia masuk, ia semakin punya cara untuk merusak hubungan orang tua dan anaknya. Membangun tembok besar di antara mereka dan menjadikan keluarga yang dulunya hangat menjadi terlihat bejat. Bobby memutarbalikkan fakta dan membuat Aureli percaya bahwa ibunya hanya memanfaatkannya dan terlalu mengekangnya. Meskipun bertentangan dengan apa yang ia yakini, Aureli tetap saja mudah termanipulasi. Di poin ini menggambarkan bagaimana pelaku menjauhkan korban dari support sistem paling utama. Dia perlahan mematikan lampu di sekelilingku agar aku percaya bahwa satu-satunya cahaya yang tersisa hanyalah dia. Bab kedua, jeratan halus, red flag. Bobby semakin menjadi-jadi setelah ia merasa bahwa apapun yang ia lakukan hanya untuk Aureli, ia pun mulai menuntut balasan dari kebaikannya yang bahkan Aureli sendiri tidak pernah memintanya. Hal itu malah membuat Aureli merasa memiliki hutang. Rasa memiliki Bobby semakin tinggi setelah ia menembak Aureli di bioskop dan Aureli terpaksa menjawab iya. Bobby mulai membatasi komunikasi Aureli ke dunia luar. Bahkan hal privasi seperti HP pun harus dengan kontrol dari Bobby. Siapa-siapa saja yang boleh berinteraksi, bahkan berkenalan dengan Aureli, semua kontak laki-laki dihapus, dan status BBM miliknya Bobby menjadi keharusan yang mutlak. Bagi yang belum tahu, anak milenial dulu berkomunikasi dengan HP canggih bernama BlackBerry. Status BBM itu adalah status di bawah profil yang ada di tampilan BlackBerry. Ia berjanji untuk selalu menjaga Aureli sampai di suatu waktu ia melecehkan Aureli, di mana hal itu sangat bertentangan dengan apa yang Aureli yakini sedari kecil. Momen menyedihkan itu malah menjebak Aureli seperti permintaan berikutnya seolah ia wajib melakukannya meski ia tidak rela. Ayah dan ibunya yang sudah curiga akan gerak-gerik Bobby menentang hubungan anak mereka. Ia merasa Bobby bukan orang yang tepat karena bukannya terlihat bahagia, justru terlihat tertekan setiap kali ia lupa membalas chat dari Bobby. Orang tua Aureli memberi batasan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan itu sampai ia berusia 18 tahun.
Saat itu masih 2 tahun lagi. Mengetahui hal itu, Bobby mengancam dan meminta Aureli untuk mengirim foto sebagai pegangan bahwa suatu saat kalau kamu sudah berumur 18 tahun, kamu tidak bisa pergi dariku. Yang dulunya hanya satu, kini Bobby memintanya setiap hari. Sampailah di titik di mana Aureli berusaha melepas genggaman Bobby. Ia tidak lagi takut dengan foto-fotonya yang selalu Bobby jadikan sebuah ancaman. Aureli berani menghancurkan ponselnya dan berusaha bersikap normal di depan ibunya dan memberitahunya, itu sudah berakhir, Ma. Tak lama setelahnya, Aureli bertemu dengan Milo, laki-laki ceria yang membuat Aureli percaya bahwa lelaki ini berbeda dengan Bobby. Ia tidak pernah bereaksi berlebihan terhadap sesuatu dan lebih romantis. Namun citra masa lalu Milo membuat orang-orang terdekat Aureli khawatir, termasuk sahabatnya yaitu Kelly. Dengan alasan khawatir, Kelly justru memberitahu hal itu kepada Bobby dan membuka kembali jalan komunikasi antara Bobby dengan Aureli. Kalau kalian berpikir kenapa ya wanita cantik dan pintar bisa terjebak di dalam hubungan toksik? Karena adanya trauma bonding atau ikatan yang sangat kuat antara pelaku dan korban yang biasanya terjadi akibat dari cycle of abuse atau kekerasan verbal, non-verbal, kekerasan fisik dan non-fisik, misalnya mukul atau memberi kata-kata dengan kata-kata kasar seperti bibir bawahmu terlihat aneh, kulitmu kering, dan flat chest. Siklus ini akan berbahaya karena anak remaja akan lebih condong percaya kepada orang yang lebih dewasa dari dia karena ia merasa orang dewasa lebih paham dan lebih mengerti apa yang akan orang dewasa ini lakukan. Apalagi kalau menurut aku Bobby ini memiliki gangguan bipolar karena ia bisa saja berganti atau switch dua reaksi dalam beberapa detik. Seperti menangis lalu meminta maaf ketika ia baru saja dan menikahi Aureli. Di momen seperti ini, seorang remaja ini sulit untuk membedakan dan mencerna apa yang ia rasakan. Karena saat ia mendapat perlakuan kasar, ia baru berusaha untuk mencerna. Namun karena pelaku sudah berganti emosi lagi menjadi lebih tenang atau meminta maaf, membuat seorang Aureli percaya bahwa itu hal wajar dan ini adalah cinta orang dewasa. Klimaks, gereja di waktu fajar. Saat tepat usia Aureli 18 tahun di hari ulang tahunnya, ia diajak Bobby bertemu pengacara dan disuruh untuk menandatangani berkas salah satunya surat pernyataan yang isinya akan menghancurkan Aureli kalau ia berani pergi. Bobby juga mengajak Aureli untuk pengakuan dosa karena dianggap Aureli terlalu banyak berdusta kepadanya. Dan untuk melakukan pengakuan dosa, Bobby meminta surat baptis Aureli yang katanya adalah persyaratan. Selang 2-3 bulan sejak ia bertemu pengacara dan pengakuan dosa itu, dan sinetron Aureli sudah selesai, Bobby sengaja menjemputnya dan mengajak Aureli ke rumahnya bertemu ayahnya untuk membicarakan bisnis rental mobil yang memang pernah ia diskusikan. Namun siapa sangka, ia tiba di depan gereja kecil yang dulu ia tempati untuk pengakuan dosa. Namun kali ini dipenuhi dengan orang-orang asing, di antaranya Aureli melihat ayah dan ibu Bobby yang menyambutnya dengan sumringah. Setelah rangkaian acara selesai, Aureli diminta bertanda tangan untuk menyetujui bahwa yang baru saja ia lakukan adalah rangkaian acara pernikahan mereka. Namun setelah itu, Bobby tetap mengantar Aureli pulang ke rumah ibu Aureli dengan syarat, kalau surat dari gereja sudah keluar, aku akan menjemputmu. Bilang itu pada ibumu. Sesaat setelah tiba di apartemen, ibu Aureli bercerita bahwa ia sempat mendapatkan surat anonim yang mengatakan kalau Bobby akan menikahi Aureli dan Bobby akan membawa Aureli keluar dari rumah itu. Ibu Aureli bercerita sambil terkekeh. Kan gak mungkin, aku tahu kamu kemana aja. Dan ditutup dengan bertanya, kamu enggak kan? Dan seketika air mata Aureli tumpah sambil meminta maaf. Maaf Ma, aku di sini hanya sampai surat dari gereja keluar. Ibu Aurel mengamuk, berteriak dan membanting pintu kamar. Dan menyuruh Aureli pergi. Keluar dari rumahku, kau bukan anakku lagi. Tidak usah menunggu surat itu, keluar! Hal itu membuat dunia Aureli runtuh. Seketika sakit dari manipulasi dan kekerasan yang dilakukan Bobby kepadanya, itu tidak ada apa-apanya. Tak lama kemudian, Bobby menjemputnya dan membawa Aureli ke rumahnya.
rumah dengan 7 penghuni, dan Aureli menjadi yang ke-8. Bab keempat, menjadi boneka dan eksploitasi. Di rumah itu Aureli bahkan tidak seperti artis terkenal. Ia disuruh melayani Bobby, membuatkannya kopi, membersihkan lantai sebelum Bobby bangun, dan mencuci pakaian Bobby juga orang tuanya dengan tangannya sendiri. Hasil dari syuting terakhir diterima sendiri oleh Aureli. Jumlah ratusan juta pertama yang ia pegang karena sudah boleh pakai rekening sendiri sejak usia 18 tahun. Selama ini hasil syuting dipegang oleh ibunya. Setelah syuting terakhir itu, Aureli vakum 2 bulanan dan tidak pernah keluar dari rumah Bobby. Ia hanya melakukan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga, namun melayani sekeluarga besar. Ia sempat mengalami pendarahan selama 2 bulan berturut-turut yang membuat Bobby kesal. Dan akhirnya mengizinkannya untuk syuting lagi. Dan alasan kedua karena uang hasil syuting terakhir sudah hampir habis dipakai Bobby untuk menghidupi sekeluarganya. Berdalih mereka adalah suami istri dan uang Aureli adalah uang Bobby juga. Selain pendarahan yang terjadi setiap hari, Bobby juga semakin berani. Bahkan hampir tiap saat meludahi Aureli saat ia merasa Aureli melakukan kesalahan kecil. Seperti lupa menutup botol baby oil, ada sidik jari di laptop, debu di belakang lemari, atau hal-hal kecil lainnya yang ia besar-besarkan. Bab kelima, titik balik dan keberanian bersuara. Saat kembali bisa syuting lagi, Aureli mendapatkan teman baru. Namun Bobby tetap menjaganya sepanjang waktu. Aureli tidak boleh terlalu dekat dengan lawan jenis. Suatu ketika saat ada adegan yang mengharuskan dengan pakaian yang lebih terbuka bagian lengan, memar di tangan Aureli membuat orang-orang bertanya-tanya, "Kau baik-baik saja?" Bukan hanya 1-2 orang, namun kali ini mama dari temannya, Joe. Mama Joe berniat untuk mengantarkan Aureli pulang ke ibunya setelah ia mendengar cerita Aureli dan melihat chat ancaman dari Bobby. Namun dengan ketakutan yang lebih besar, Aureli memilih untuk tidak melibatkan Joe dan ibunya dan kembali kepada Bobby. Tapi hal itu justru memberi semangat kepada Aureli bahwa orang-orang di sekelilingnya peduli dan ia harus bersuara. Ibu Aureli tidak berhenti melakukan penelusuran tentang anaknya. Ia sampai pada titik mendatangi gereja dan bertemu pastor yang katanya menikahkan Aureli dan Bobby. Di suatu malam saat Bobby dan Aureli bertengkar, Aureli memilih ke kamar kosong tempat Bobby dahulu selalu memainkan gitarnya. Di kamar itu, ibunya menelpon dan menceritakan bahwa pernikahan mereka mungkin saja tidak sah. Bukan hanya usia Aureli belum 21 tahun, namun ada rangkaian yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang seharusnya. Jadi dalam agama Katolik yang meyakini pernikahan hanya 1 kali, sehingga proses untuk menikah tentu saja tidak semudah itu. Di antaranya, seminggu sebelumnya gereja harus mengumumkan rencana pernikahan kedua pihak, menyebut nama mereka, sehingga apabila ada yang berkeberatan bisa dapat kesempatan untuk memberitahu. Kemudian ada proses yang menekankan bahwa ini semua dilakukan tidak dengan paksaan, sehingga kedua mempelai bahkan bisa berkata tidak. Mengetahui hal itu, Aureli merasa syok. Ia meyakini pernikahannya sah di mata Tuhan karena Bobby selalu membawa-bawa nama Tuhan saat ia menghina Aureli menjadi istri yang tidak baik. Selama ini Aureli menurutinya hanya karena merasa ia takut membuat Tuhan tambah marah kepadanya. Namun saat ia mengetahui kalau pernikahannya tidak sah, ia jauh lebih berani. Di lokasi syuting saat Bobby datang untuk mengontrolnya lagi, Aureli mengancam kalau Bobby tidak meninggalkan lokasi syuting, ia akan memberitahu ibu Bobby bahwa memar di lengan Aureli adalah perbuatan Bobby. Bobby tidak menyangka Aureli benar-benar melakukannya. Setelah kesempatan itu dipakai untuk Aureli menghubungi kedua orang tuanya untuk menjemputnya di lokasi syuting dan menceritakan semua kebenarannya. Tali-tali yang dulu menahanku kini sudah putus. Itulah akhir derita Aureli. Saat ia berusia 22 tahun, ia sempat menjalin hubungan serius dengan seorang penyanyi dan berencana menikah namun kandas. Tapi Aureli akhirnya menikah pada tahun 2024 dengan lelaki bernama Tyler yang kini menjadi ayah dari anak yang dikandung oleh Aureli. Silahkan like dan share kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video aku lainnya. Bye!